Kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Kami tadi sudah bertemu dengan tim dan kami sebetulnya memberikan ruang 5 orang, tapi tadi yang hadir 3 orang untuk menemui kami. Tapi kalau yang lainnya ada di luar banyak. Yang hadir tadi adalah Bapak Roy Suryo, kemudian Pak Rismon, dan Ibu Tifa, Dr. Tifa. Jadi kalau dari sisi kami, kami di UGM ini kan lembaga institusi pendidikan yang kami selalu mematuhi peraturan akademik mulai ketika mahasiswa hadir di kampus ini dengan segala macam dokumen sampai di akhir. Jadi kami tadi sampaikan bahwa dalam kapasitas kami UGM adalah memberikan informasi bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada, dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kedokteran. Gitu. Di Fakultas Kedokteran, maaf, jangan keliru nanti. Fakultas Kehutanan. Jadi itu telah kami sampaikan secara secara lengkap ya. Misalnya kami memiliki ijazah mulai dari STTB dia waktu SMA, kemudian dokumen-dokumen lain termasuk proses verbal ketika ujian skripsi, dan kami tadi juga membawa skripsi beliau juga pada kesempatan pagi tadi itu teman-temannya hadir. Kebetulan banyak sekali yang hadir, satu angkatan. Ada yang terutama yang wisudunya bersamaan itu pada hadir, dan mereka juga membawa skripsi-skripsi yang juga dilihat oleh beliau-beliau, plus tadi juga mereka membawa foto-foto dokumen-dokumen ya. Jadi di dalam konteks ini bukan soal membela siapa, tidak, tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen ini mahasiswa kami dulu atau tidak dan lulus atau tidak, itu sudah kami jelaskan. Dan Joko Widodo itu lulus pada November ya, 5 November 1985 sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan ya. Jadi saya kira itu teman-teman, kita tidak akan masuk ke dalam polemik, terutama polemik di sosial media. Dasar kami bukan interpretasi terhadap apa yang disampaikan orang satu ke orang lain, tapi dasar kami adalah data yang kami punya. Begitu saya kira dari kami kita cukupkan ya. Kemudian kami juga sampaikan, kami punya press release apabila ada keinginan untuk kami menunjukkan data-data itu secara detail, secara telanjang itu, kami bertanya, kami harus ini siapa yang paling berhak untuk membaca dokumen kami. Tidak semua orang bisa datang dan kemudian melihat semua ya. Nah nanti kami persilahkan apabila nanti kemudian ada proses pengadilan atau apapun, UGM siap. Misalnya sebagai saksi ya, kami siap. Kami yang akan kami kembali lagi yang kami tekankan di sini, kami dasarnya adalah dokumen yang kami punya. Itu saja. Bu Ova, ya supaya segera ini diselesaikan daripada UGM hancur namanya, hancur-hancurnya. Saya tidak mau tempat saya belajar malah dirusak hanya karena untuk seorang Jokowi. Saya tidak mau. Memang siapa Jokowi kan? Tempat saya belajar, saya menimba ilmu, baik-baik saya merantau dari rumah orang tua saya di Pematang Center ya tahun 94 naik bis ALS 3 hari 3 malam. Terus dirusak ya oleh karena kayak gini. Inilah saya rekonstruksi Bu, pakai font Times New Roman 18 ini kan ya. Inilah lembar pengesahan Joko Widodo. Ini dia, kalian bisa rekonstruksi di rumah masing-masing, tulislah ini ya. Bukan hanya mirip, sama ya, sama ini. Terutama ini pembimbing utama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, Yogyakarta, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Dekan. Bayangkan tahun 1985 kalian rekonstruksi, kalian ulang, tulis ini nih
di aplikasi Cleanwork. Bayangkan, berarti lembar pengesahan ini, Bu Ova, Bu Rektor, ini diproduksi setelah ada MS Word, setelah ada Times New Roman. Tahun 1985, ya Bu, itu Windows 1 saja, versi pertama itu belum masuk ke Indonesia, tahun 85. Skripsi Joko Widodo tidak ada nama-nama dosen penguji. Kemudian kami sampaikan kepada pihak UGM, kalau rektor itu pada dasarnya tidak punya hak maupun kewajiban apapun untuk ikut di dalam urusan ini. Jadi kalau rektor ataupun dekan tidak memiliki statement apapun, sebaiknya diam saja. Jadi diam saja, kecuali nanti kalau memang ada pengadilan, rektor akan diundang sebagai saksi ahli baru bicara rektor, atau dekan sebagai saksi ahli baru bicara. Di luar itu saya sampaikan jangan bilang apapun, termasuk kepada para profesor-profesor yang mengaku katanya ijazah Jokowi ada tapi hilang. Itu malah jadi blunder yang menjatuhkan UGM sendiri. Jadi saya bilang, dilarang ya Bu Rektor, orang-orang yang memberikan statement-statement atas nama UGM yang malah jadi blunder. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, nanti mungkin kalau ada yang bertanya bisa saya tambahkan. Ya, sebelum nanti kalau ada pertanyaan, saya ingin kesepakatan saja. Kita semua ada di sini dan termasuk UGM telah menjadi korban, saya tadi bilang, ya. Jadi inilah yang namanya korban Mulyono. Saya buka ini kaosnya dan ini korban Mulyono. Kita semua korban dari Mulyono. Jangan mau tidak jadi korbannya Mulyono. Apa yang kita lakukan terhadap Mulyono? Membuktikan. Lalu pihak Jokowi kan ini mau menggugat karena fitnah. Dia harus membuktikan bahwa dia benar gitu. Harusnya begitu. Jadi kalau dia membuktikan itu fitnah, berarti yang asli mana? Nah, jadi dia harus istilahnya buktikan dulu. Pihak dari Mas Roy dan teman-teman yang mau mengadili Jokowi itu menunggu digugat. Kita menunggu kalau misalnya ada gugatan. Ya, kalau terus dikatakan kami menyebarkan kebohongan. Karena yang kami lakukan adalah penelitian ilmiah, berdasarkan research. Ya, dan research itu ada softwarenya, ada buktinya, dan kita berdasarkan alat bukti yang ada, yang itu disebarkan oleh kader partai yang ketuanya adalah anaknya Jokowi, ya gitu. Selama belum ada itu kita juga nggak bergerak kemana. Begitu ada kader partai yang kepalanya adalah anaknya Jokowi itu mengedarkan, ini loh ijazah aslinya, lah, udah kita tergerak semua untuk meneliti dan ternyata itu banyak sekali. Saya Lukman, nama saya singkat. Saya angkatan 82, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Saat ini sebagai Profesi saya sebagai praktisi hukum yang memang sudah saya tekuni 30 tahun lebih ini. Iya, udah. Nah, saya kenapa tadi digeret ke sini hadir? Saya juga terpanggil pertama ini alma mater saya. Marwah dari alma mater saya harus terjaga. Alma mater saya jangan terseret dibawa kemana-mana. Alma mater saya harus tegak dalam menjunjung tinggi kebenaran dan juga objektivitas. Nah, berkaitan dengan proses ijazah tadi yang disebut-sebut tadi, saya memang berbeda pendapat dengan kawan-kawan terus terang. Karena yang mengatakan ijazah Jokowi palsu, saya bertanya, apakah pernah yang mengatakan Jokowi ijazah palsu melihat ijazahnya Jokowi? Kalau saya belum pernah. Adapun yang dilihat di medsos itu fotokopi ijazah, jadi bukan ijazah. Apa yang dilihat di medsos itu adalah foto dari ijazah, entah dari mana saya nggak tahu, tapi foto, jadi bukan ijazah. Sampai hari ini saya yakin yang hadir di sini belum pernah melihat ijazahnya Jokowi. Nah, jadi bagaimana mungkin kita mengatakan ijazah itu asli atau palsu? Ya, itu satu. Kedua, karena persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara
negosiasi yang bersangkutan tidak mau menunjukkan kalau memang dia punya ijazah, satu-satu jalan adalah proses hukum di pengadilan. Itu jalan itu. Namun sedikit masukan bagi kawan-kawan. Kalau Anda menggugat Jokowi mempunyai ijazah palsu, pendapat saya akan mentok. 10 kali pun akan mentok. Karena Anda akan diminta untuk membuktikan ijazahnya itu ada atau tidak. Itu dulu. Kalau ada baru dilihat palsu atau tidak. Isu mengenai ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo kembali memanas. Tuduhan yang bermula dari analisis seorang mantan dosen Universitas Mataram, Rismond Hasiholan Sianipar, mengenai penggunaan font Times New Roman pada ijazah dan skripsi Jokowi yang dinilai tidak sesuai dengan era 1980-an telah memicu kontroversi besar. Sianipar dalam video YouTube-nya menyatakan ini sebagai bukti kuat keraguan atas keaslian dokumen tersebut. Reaksi Jokowi terhadap tuduhan ini terbilang tegas. Ia beberapa kali menyatakan kesiapannya untuk menempuh jalur hukum, menganggap tuduhan tersebut sebagai fitnah yang tidak berdasar. Puncaknya pada Selasa 15 April, tim pembela ulama dan aktivis TPUA yang diwakili oleh tokoh-tokoh seperti Roy Suryo dan Tifat Yasuma menyerbu Fakultas Kehutanan UGM. Mereka menuntut bukti otentik ijazah Jokowi. Syukri Fadoli, salah satu perwakilan TPUA, menyatakan kedatangan mereka untuk mengklarifikasi dugaan ijazah palsu tersebut. Jokowi menanggapi aksi ini dengan tetap tenang, namun tetap menegaskan bahwa pihak yang menuduhlah yang harus membuktikan kebenaran klaimnya. Namun pihak UGM dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Wakil Rektor 1 UGM, Wening Udasmoro, menyatakan kampus memiliki bukti lengkap perjalanan akademik Jokowi, mulai dari pendaftaran hingga wisuda pada 5 November 1985. Dekan Fakultas UGM Sige Sunarta mengungkapkan juga bahwa UGM menyimpan salinan ijazah dan skripsi Jokowi, meski ijazah asli telah diserahkan kepada yang bersangkutan. Ia menekankan bahwa UGM memiliki dokumen lengkap yang membuktikan Jokowi menempuh pendidikan di sana, dari registrasi hingga ujian skripsi. Jokowi sendiri mengapresiasi klarifikasi yang diberikan oleh UGM dan menyebutnya sebagai bukti kuat yang membantah tuduhan tersebut. Jokowi juga melalui kuasa hukumnya Firmanto Laksa menegaskan bahwa ijazah tersebut tidak pernah hilang dan selalu disimpan dengan aman. Bahkan dalam sebuah kesempatan, Jokowi sempat menunjukkan ijazah-ijazahnya dari SD hingga S1 kepada wartawan, meski dengan catatan agar tidak difoto. Ini merupakan langkah yang diambil Jokowi untuk menepis keraguan publik secara langsung. Ia juga mempertimbangkan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang terus mempersoalkan keaslian ijazahnya, menganggapnya sebagai upaya untuk menjatuhkan reputasinya. Polemik ini semakin kompleks. Gugatan baru muncul dari pengacara Muhammad Taufik yang mempertanyakan asal-usul ijazah SMA Jokowi. Taufik menggugat Jokowi, KPU Kota Solo, SMA Negeri 6 Solo, dan UGM ke Pengadilan Negeri Kota Solo. Sementara itu, Profesor Markus Priyogunarto dari UGM membantah pernyataan yang dipelintir di media sosial seolah-olah menyatakan ijazah Jokowi telah hilang. Jokowi melalui kuasa hukumnya menyatakan akan menghadapi gugatan tersebut dan siap membuktikan kebenarannya. Tim kuasa hukum Jokowi juga menyatakan bahwa permintaan untuk menunjukkan ijazah asli bermuatan politik dan memilih untuk tidak mempublikasikannya untuk mencegah eksploitasi. Mereka juga tengah mempertimbangkan gugatan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah menyebarkan narasi negatif yang tidak berdasar. Jokowi sendiri meskipun tampak tenang, tetap menegaskan komitmennya untuk membersihkan namanya dari tuduhan tersebut. Ya, kasus ini masih terus bergulir, menunggu proses hukum dan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap kebenaran di baliknya. Nah, menurut teman-teman, apakah ijazah Jokowi asli atau palsu?